Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 22 Kota Bengkulu atas kesempatannya menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif yang tentunya akan disampaikan oleh Ibu Hensi Nurhayanti SPD pada pagi hari ini. Langsung saja untuk materi kita pada hari ini, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 22, yang terhormat Dewan Guru SMP Negeri 22 Kota Bengkulu, terima kasih telah datang menghadiri undangan saya di laboratorium ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di laboratorium ini guna menyebarkan pemahaman atau berbagi sharing tentang budaya positif. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita dekati yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan ini saya mohon maaf. Di sini saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Bengkulu, ingin berbagi, ingin sharing. Bukan berarti saya di sini sudah banyak ilmu dari Bapak Ibu Guru. Kemungkinan Bapak Ibu Guru di sini telah mengenal apa itu budaya positif. Jadi di sini kita hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Bapak Ibu Guru, di sini kami calon guru penggerak ini ditugaskan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Guru di tempat tugas masing-masing. Jadi kami ditugaskan untuk diseminisasi tentang budaya positif. Sebelum saya mulai materi, saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru hebat. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Jadi intinya kita berkolaborasi. Bukan berarti saya lulus CGP di sini saya sudah bagus. Bukan berarti seperti itu ya. Saya juga masih belajar. Di sini selama 2 bulan, sudah 2 bulan kami CGP dari Kota Bengkulu Angkatan 5 ini melakukan pendidikan guru penggerak. Nah di akhir modul 1 ini kami disuruh mengimbaskan apa yang kami dapat, ilmu apa yang kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kami imbaskan kepada Bapak Ibu Guru di sini. Baiklah, kita masuk ke materi. Konsep utama budaya positif. Nah, konsep budaya positif ini ada beberapa poin yang nanti akan saya bahas satu persatu setiap poinnya. Pertama, perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan keras, dan terakhir segitiga restitusi. Itu nanti konsep budaya positifnya. Masuk kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Poin pertama, paradigma baru ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi
Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan mereka dari tahap perkembangan mereka. Jadi mereka belajar itu tidak kita paksa, Bapak Ibu guru, melainkan kita mengajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya nanti berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bakat minat murid kita. Tujuannya nanti ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu ada 6 profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru? Mungkin sudah mengenal. Ada 6 itu. Apa aja salah satunya? Ibu Lidawati? Oke, bertakwa. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila. Kedua, murid kita didik semandiri mungkin, sehingga tidak berkegantungan, sehingga mereka bisa berdiri nanti di kaki sendiri dan siap menjadi pemimpin masa depan. Kemudian, bernalar kritis. Ini kita menciptakan murid kita yang bernalar kritis, yang tidak hanya diam saja di kelas, diam, duduk, kemudian pulang tanpa membawa ilmu. Yang ketiga, bergotong royong. Kita mampu menciptakan murid kita ini mau bergotong royong, mau bekerja sama. Dalam artian mereka itu bisa berkolaborasi antara satu dengan murid yang lainnya. Kemudian kreatif. Mereka kita didik sekreatif mungkin bisa menciptakan sesuatu. Yang terakhir, berkebinekaan global. Ini yang wajib dimiliki oleh murid kita. Tidak mengenal perbedaan ya. Kita mengayomi siapa ini, sukunya apa, agamanya apa, dari ras mana pun kita ayomi semuanya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran paradigma baru ini. Yang kedua, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru, apa yang kalian bayangkan dari kata disiplin itu? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa disiplin dari pemikiran kita pribadi? Nopi? Disiplin mengikuti aturan. Ya, dari pemikiran kita pribadi ya, bahwa kita makna disiplin itu sendiri kita artikan sesuatu yang kita lakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Orang lain itu harus patuh sama kita. Kemudian dan kita sering menghubungkan disiplin ini dengan sebuah hukuman. Nantinya membuat ketidaknyamanan murid kita. Itu yang ada di pikiran kita, oh disiplin ini harus patuh sama gurunya, murid harus patuh, kita harus berkuasa dengan murid kita yang menjadi sentralnya. Tapi dengan paradigma baru ini kita tidak seperti itu. Kita harus mengayomi, harus memberi teladan, harus menjadi among buat murid kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau murid kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu tujuan kita. Mampu menciptakan anak-anak ini tumbuh dari intrinsik dalam dirinya, melakukan sesuatu bukan dengan perintah, bukan juga karena hukuman. Nah, motivasi yang seperti ini adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya dari kedua poin ini, apa disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid, memudayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu yang digaungkan oleh kementerian kita saat ini ya. Kita tidak boleh menghukum, tapi kita memerdekakan murid. Bukan berarti kita memerdekakan murid itu sekedar murid itu menguasai kita, bukan seperti itu ya. Pada
tapi tetap kita harus berwibawa. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif ini, kita harus mengenal kebutuhan dasar manusia dulu, atau kebutuhan dasar murid kita. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kita lihat, jika kita mau melakukan menyelesaikan masalah, kita lihat kebutuhan dasar murid kita itu sudah terpenuhi apa belum. Misalnya di rumah tadi dia belum sarapan, di rumah tadi dia nggak ada baju, nggak ada uang, namanya kebanjiran. Kita melakukan peraturan itu harus kita lihat dari kebutuhan hidupnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, murid ini biasanya kalau istilah di sini CP ya, cari perhatian dengan gurunya yang berupa memeluk, kemudian banyak sekali simbol kita seperti itu. Maka kita simpulkan bahwa murid itu membutuhkan kasih sayang dan bisa diterima oleh gurunya. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini banyak juga murid kita yang maunya berkuasa. Di kelas itu dia kepengennya dihargai, kepengennya dia yang menjadi penguasa. Ini banyak juga. Dan yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan ini murid kita ini istilahnya pengennya bebas, keliling-keliling ya. Maka sebagai guru itu kita memetakan dulu apa sih kebutuhan belajar murid ini. Oh, murid ini senangnya di alam bebas, maka kita ajak mereka belajar di outdoor kelas. Yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini banyak sekali. Kalau murid kami di sini, murid kita di sini ya, banyak yang mau bersenang-senang. Nah, dalam artian ini bagaimana kita menciptakan budaya positifnya biar terbentuk? Maka untuk pembelajaran diferensiasi ini sudah wajib, sudah tentunya kita sebagai guru tahu kelima kebutuhan dasar ini. Kesenangan tadi, misalnya kita pembelajaran menggunakan media yang menarik, kemudian menggunakan lagu-lagu biar anak itu tumbuh bakat dan minatnya. Oh, ini yang saya mau, oh ini pembelajaran yang saya senangi. Selanjutnya, motivasi perilaku positif. Nah, ini ada 3 poin yang membentuk motivasi perilaku positif. Apa motivasi itu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang, kadang sadar, kadang pun tidak sadar, untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Nah, ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak kita itu mau melakukan sesuatu itu takut, oh kalau dihukum guru ini. Adakah begitu? Saya mau masuk baju sih biar tidak kena hukum. Ada yang seperti itu. Nah, itu motivasi murid melakukan disiplin ini karena dia takut hukuman. Ini merupakan motivasi yang bersifat dari luar atau intrinsik, bukan dari dalamnya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, banyak sekali murid-murid kita ini yang mau melakukan sesuatu tindakan yang positif karena reward, karena ingin mendapatkan sesuatu imbalan dari gurunya. Misalnya dia melakukan menolong temannya biar dapat bintang. Kalau dia anak TK ya, kalau di sini dia dapat nilai yang bagus. Itu masih merupakan motivasi yang bersifat ekstrinsik, bersifat dari luar, bukan kesadaran. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah motivasi yang bagus yang ingin kita ciptakan nanti setelah kita mengenal budaya positif ini. Gimana murid yang mengetahui nilai-nilai kebajikan sendiri ini? Murid melakukan disiplin diri dengan sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan intrinsik yang sudah tumbuh. Biasanya murid yang seperti ini dari keluarga yang memang disiplinnya sudah tumbuh dari keluarga besarnya. Beda dengan anak-anak yang keluarganya belum tumbuh disiplinnya dari dalam.
Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru ini harus mengenal 5 posisi kontrol ini. Apa posisi kontrol di sini? Pertama, penghukum. Banyak kita sebagai guru ini ya, termasuk saya juga sering melakukan posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini posisi kontrol kita. Nah, nanti dari kasus. Saya tulis di sini kasusnya boleh sering tidak mengerjakan PR. Banyak sekali yang kita temui murid-murid sekarang itu mengerjakan PR-nya tidak di sekolah, tidak di rumah, tapi di sekolah. Banyak juga murid kita yang tidak sama sekali mengerjakan tugas yang kita perintahkan. Nah, gimana kalau kita ambil posisi kontrol menghukum? Biasanya guru itu menghukum murid hormat ke tiang bendera. Hormat ke tiang bendera selama jam pelajaran. Itu yang posisi penghukum ya. Biasanya kita sebagai guru itu sering seperti itu. Kemudian kita menghardik, berkata-kata kasar tanpa melihat posisi anak itu, tanpa menanya apa sih masalah sebenarnya, apa penyebab dia melakukan kesalahan tersebut. Kita langsung aja, kamu ayo keluar dari kelas saya, hormat yang bendera selama 2 jam, selama jam pelajaran saya. Itu posisi penghukum. Jadi kita kenapa kita tidak boleh posisikan kita sebagai penghukum? Karena ada rasa sakit yang diterima anak kita, ada rasa trauma yang disebabkan oleh kata-kata kita. Kemudian kalau kita menggunakan konsekuensi, biasanya guru memberikan konsekuensi. Contohnya, kalau anak tidak mengerjakan tugas, biasa kita menyuruh anak itu mengerjakan PR itu 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Kemudian kita juga biasanya menuntut anak itu mengerjakan PR, menyelesaikan PR selama jam istirahat. Jadi kalau seperti itu, anak itu tidak bagus, anak nggak bisa dia menikmati kebebasannya tadi, nggak merdeka karena dia sudah dituntut oleh gurunya untuk mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Nah, yang bagusnya kita lihat posisi kita di restitusi. Biasanya guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, di restitusi ini gurunya panggil, ditanya, kamu tahu apa kesalahan kamu nak? Kamu mengerti apa keyakinan kelas kita? Seperti itu secara lembut. Maka anak murid kita menjawab, oh tahu kalau saya nggak mengerjakan tugas, saya tidak bisa sukses atau saya salah. Terus kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Dia menjawab, oh saya tidak mengerjakan tugas itu karena banjir, karena ibu saya sakit. Maka kita gali keyakinan anak tadi, biar anak tidak tersakiti oleh kata-kata kita. Kemudian guru sifatnya terbuka, open mind, jangan mengancam, jangan menghardik. Kemudian siswa juga menghormati dirinya dan orang lain. Maka restitusi ini bagus digunakan untuk murid saat ini. Pada dasarnya menurut pembelajaran yang saya pelajari selama di guru penggerak ini. Nah, di sini saya contohkan konsep disiplin. Kenapa saya bilang di sini konsep gagal? Ini ada konsep gagalnya ya. Karena di situ posisi guru sebagai penghukum. Kenapa posisi penghukum ini disebut sebagai konsep gagal? Karena dia menyakitkan hati anak murid kita. Siapa yang tersakiti dengan kata-kata, kamu keluar dari kelas saya. Akhirnya dia nggak bisa kembali kepada kelompoknya. Alangkah sedihnya ketika kita berkata kasar kepada anak kita itu. Kemudian anak menjadi tidak nyaman berada di sekolah. Padahal tujuan kita menciptakan budaya positif itu supaya murid kita nyaman, senang berada di kelas maupun berada di lingkungan sekolah. Kemudian murid takut kalau ketemu dengan ibu ini dihukum, kalau ketemu dengan ibu ini dimarah.
nanti dimarah. Kemudian guru di sini terlalu memaksa. Kita yang memaksa, kita yang sebagai senternya, karena kita sebagai orang dewasa. Dia itu takut, kapan perlu kalau ketemu ibu ini berlari. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dengan sifat kita memposisikan kita sebagai penghukum ini, biasanya murid itu menyembunyikan kesalahan mereka. Misalnya ada orang yang tadi membuli itu, terus murid yang lain tidak mau mengaku. Jadi mereka takut nanti setelah kita dihukum, hormat ke tiang bendera. Maka daripada diberitahu sama gurunya, lebih baik disembunyikan seperti itu. Kemudian murid menjadi trauma. Kenapa dia trauma? Karena dia trapisnya usia ya. Kalau kita pernah marah sama murid kita, pernah menghukum dia sampai dia tua, itu trapisnya masih ingat. Pernah kita pengalaman kalau kita sekolah masih SD, masih SMP itu pernah kita dihukum di depan kelas dengan cara berdiri, pegang kuping, betapa malunya. Maka kita hindari posisi penghukum itu, karena anak tidak bisa kembali ke kelompoknya karena dia malu. Nah, kemudian posisi kontrol penghargaan atau sistem reward. Nah, sistem reward ini juga tidak efektif buat anak. Kenapa? Karena merusak hubungan. Ada murid yang satu ini mendapat reward terus karena dia pintar, sedangkan murid ini tidak pernah mendapat reward. Apa yang mengganggu diri hati dia? Pasti tersakiti, pasti ada rasa iri. Pasti, kau mulai yang jawab, kau kan dapat reward terus dari guru itu. Karena seperti itu akhirnya dibully orang. Kemudian mematikan kreativitas. Karena apa? Murid yang pernah kita kasih reward secara terus-menerus itu kreativitasnya akan mati. Dia nggak mau berkreativitas karena dia tidak dikasih reward. Misalnya, saya nggak mau lagi lah berkreativitas karena tadi saya pas saya melakukan ini dengan baik, tapi guru-guru nggak ada yang ngasih reward saya. Jadi mati kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini tidak bagus juga dilakukan. Kenapa? Karena yang tidak mendapat ranking itu akan menjadi minder di kelasnya. Kemudian yang mendapat ranking itu biasanya akan selalu bangga. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Dengan sistem reward ini, hak untuk menghargai dirinya itu akan terampas. Karena dia masih ketergantungan reward yang kita berikan itu. Jadi jangan menjadikan kita sebagai posisi penghukum dan posisi reward sekalian. Kemudian konsep disiplin. Nah, saya garis bawahi di sini identitas sukses. Pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya itu diambil dari keyakinan kelasnya. Misalnya dari peraturan kelas. Misalnya anak murid kita ada yang menumpahkan air di meja murid satunya. Kita panggil, kita tanya, kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau kamu menumpahkan air di meja temannya? Dia menjawab, tahu Bu, saya harus mengelapnya, saya harus minta maaf. Yang kedua, penguatannya jangka pendek, bukan jangka panjang, karena dia tetap ingin dipantau terus. Murid menghormati peraturan. Nah, biasanya kalau konsekuensi ini murid itu menghormati peraturan, tapi bukan jangka panjang, jangka pendek yang nantinya akan kita dapat. Kemudian kehilangan waktu untuk menyelesaikan masalah. Mereka akan kehilangan waktu untuk menyelesaikan masalah karena kita yang menyelesaikan masalah mereka. Kemudian restitusi, posisi kontrol. Nah, ini yang wajib kita miliki sebagai guru. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jika kita menggunakan restitusi ini, murid akan bertanggung jawab apa yang dilakukan. Mereka akan menggali ide untuk memecahkan masalahnya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Akhirnya dengan kita mengajak anak menyelesaikan secara restitusi, menanyakan keyakinan, kemudian kita tidak menyalahkan satu sama lainnya, maka anak ini akan
terakhir murid bersemangat memperbaiki dirinya. Jadi murid ada rasa semangatnya memperbaiki dirinya karena tidak ada rasa hukuman tadi, tapi kita selesaikan dengan rasa kasih sayang. Kita posisikan diri kita sebagai restitusi, kita posisikan diri sebagai manajer. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Kita tahu restitusi apa? Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid bisa kembali kepada kelompoknya. Ini tujuan kita sebagai guru, agar murid itu bisa kembali ke kelompoknya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kecewa terhadap gurunya. Kemudian apa ciri-ciri restitusi? Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena kita gali tadi. Nah, kamu tahu nggak? Kamu dipanggil ke sini kenapa? Kita gali seperti itu. Kemudian setiap orang itu pasti punya salah, benar. Ibu juga pernah salah. Jadi kita tidak memojokkan anak ini, tidak memojokkan anak itu, sehingga anak itu mampu membuat ide penyelesaiannya sendiri. Bukan kita yang memberikan idenya, tapi mereka yang mampu menyelesaikan masalahnya. Kemudian memperbaiki hubungan mereka. Dengan adanya kita posisi restitusi ini, menetapkan restitusi ini, maka anak ini akan baik hubungannya dengan gurunya, baik juga dengan teman-temannya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kita sebagai guru itu fokus pada karakter anak, bukan pada tindakan yang kita sebutkan di awal tadi, bukan hukuman. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita kuatkan anak itu dan fokus pada solusinya. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya kasus murid tidak memakai pakaian seragam. Ini sering dialami di sekolah kita nih. Nah, kalau kita menetapkan posisi kita dari buku, pasti kita sebagai guru itu langsung memarahi anak itu, langsung berkata kasar, langsung kamu bersihkan WC. Karena itu tidak bagus untuk kesehatan mental mereka. Sebaiknya kita sebagai guru itu bertanya, kamu nggak pakai seragam kenapa? Kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu tahu nggak peraturan sekolah kita seperti apa? Nah, ini digali. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah, itu contohnya. Seperti kita biasakan, seperti itu menjadikan anak itu di posisi bersalah beneran. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah, ulah capek-capek di sawah, capek-capek di tukang cuci. Jadi dia merasa bersalah. Namun merasa bersalahnya itu tidak jangka panjang, jangka pendek. Selesai kita panggil, selesai juga. Ulang lagi dia bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Biasanya contohnya seperti ini. Ayolah belajar, jangan tertawa terus. Kamu sudah jadi sama ibu. Sekali ini ibu anggap tidak masalah ya. Ada guru seperti itu. Memposisikan dirinya sebagai teman. Namun memposisikan sebagai teman ini tidak bagus untuk mereka, karena mereka akan bergantung kepada kita. Karena kita bilang gurunya, ayo anak belajar, kok ketawa terus? Oke, saat ini ibu maafkan ya. Jadi anak itu besok pulang lagi dia, oh ibu ini enggak ada rasa apanya, enggak ada kecewanya sama saya. Besok saya ulang lagi. Kemudian pemantau. Contohnya kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Ini guru yang disebut pemantau. Posisi pemantau. Jadi kita tanya konsekuensinya apa jika kamu melanggar aturan sekolah. Kita yakinkan, kamu tahu kan keyakinan sekolah kita seperti ini. Kemudian manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan anak? Kenapa berada di sini? Kenapa ibu panggil di sini? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan itu? Nah, kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan inilah yang menemukan ide cemerlang mereka. Oh, saya harus seperti ini, Bu. Dia yang menjawab, dia yang menyelesaikan, bukan kita yang mencari solusinya. Itu yang kita harapkan dari anak murid kita saat ini. Mereka mampu bertanggung jawab atas tindakan.
Nah, kemudian keyakinan kelas. Saya tanya di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ada yang mau memberikan komentar? Kita lihat contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan motor? Kenapa? Supaya apa? Supaya lebih aman. Oke, terima kasih Bu. Supaya aman ya. Itu keyakinan kita loh. Kalau saya menggunakan helm, saya akan aman. Itu lebih keyakinan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa? Supaya sehat tentunya. Nah, itu merupakan keyakinan. Beda sama peraturan. Kalau peraturan ini dari kata-katanya itu dia negatifnya. Dilarang membuang sampah sembarang. Dilarang, pokoknya diawali dengan kata-kata negatif. Dilarang dan jangan. Jangan lari-lari. Seharusnya pelan-pelan dia berjalannya seperti itu. Jadi kita memang harus mengayomi tadi seperti kata Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani, murid-murid ibarat benih. Murid kita itu sudah ada tulisannya, tapi tulisan itu masih samar, belum jelas. Kita lah sebagai guru yang menjelaskan tulisan tersebut. Maka sebagai guru kita harus memupuk biar tanaman benih tersebut itu tumbuh menjadi tanaman yang siap panen, yang subur. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan aksi nyata saya membuat keyakinan kelas. Di sini saya mengelompokkan 3 kelompok di kelas itu. Ini secara klasikal saja kelompoknya. Saya berikan kata peraturan dilarang membuli. Saya berikan kata satu aja di situ. Kemudian mereka disuruh membuat keyakinan kelas bagaimana. Dari situ mereka membuat, kami meyakini semua orang itu mempunyai hak yang sama yang harus dihormati. Itu kemarin pendapat mereka. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di papan tulis. Kemudian mereka presentasi setiap kelompoknya dari kata dilarang membuli tersebut. Ini biasanya kita lakukan di awal pertemuan. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini sekarang yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan. Di mana segitiga restitusi ini terbagi 3. Validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan anak murid kita yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita gali dulu. Kedua, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas murid kita dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ibu atau temanmu juga pernah berbuat salah. Kita yakinkan biar dia mau bercerita, biar dia mau menyelesaikan masalahnya secara bertanggung jawab. Kemudian 3, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan keyakinan kelasnya seperti ini. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita ajak mereka, kamu mau jadi apa ya nanti setelah ini? Pasti mereka biasanya bilang, saya mau jadi TNI Bu, saya mau jadi polisi Bu. Jadi dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi ini, kita ajak anak itu ke arah yang lebih bagus lagi. Jadi kita menentukan tanggung jawab anak itu menuju kesuksesannya. Dia bisa kembali kepada kelompoknya tanpa rasa penyesalan, tanpa rasa kecewa di hatinya.
Kemudian yang terakhir, di sini saya menyimpulkan dalam pencapaian program budaya positif ini hendaklah guru memiliki standar kepribadian. Jadi kita guru hendaklah memiliki kepribadian yang matang, yang bagus, agar kita tidak menghukum anak kita dengan cara kita sendiri. Karena kita biasanya orang menghukum itu pasti orang dewasa yang bisa menghukum anak-anak. Kemudian guru mampu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol dan posisi diri sebagai amo. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa posisikan kita guru ini sebagai amo. Apa amo? Mengayomi, bukan memberikan rasa kecewa sehingga anak-anak itu tidak tumbuh sesuai bakat dan minatnya. Kemudian kita menuntut murid supaya mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Itu mungkin penyampaian materi dari saya tentang budaya positif. Kalau ada kata-kata yang masih salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eci yang sudah menyampaikan materi kita pada hari ini. Semoga kita, Ibu Bapak Dewan Guru SMP Negeri 22 Kota Bengkulu, bisa menciptakan generasi siswa-siswi kita menjadi generasi yang berbudaya positif. Nah, semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa kita terapkan untuk menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, mungkin sampai di situ, mungkin ada yang mau didiskusikan. Cukup. Kami ucapkan terima kasih Bu atas materinya. Selaku moderator, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.